91 Raja Pedang 1181 memahami misterinya 1190. Su Tianmu memang mengabaikan mereka. Dia berdiri di depan pedang raksasa itu dan mengangkat tangannya untuk menekannya, terus-menerus berkomunikasi dengan pedang raksasa itu dan memahami misterinya. Melihat dia berdiri di sana tanpa bergerak, Luo Hong dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun di saat yang sama, mereka juga merasa kecewa di dalam hati. Saat memilih dunia rahasia, Su Tianmu terlihat impulsif, namun nyatanya, dia sudah merencanakannya tidak memiliki sarana untuk menghadapi para jenius tanah suci ini. Ya, tidak ada binatang buas yang bisa digunakan di sini, dan caranya sama sekali tidak berguna. Bahkan jika ada binatang buas yang ganas, mereka tidak akan mampu menjebak para jenius di tanah suci. Akhirnya sadar akan situasi saat ini. Melihat Su Tianmu berpura-pura tidak melihat, dan berdarah dingin serta egois, dia menyadarinya sendirian. Kejutan muncul di mata Wu Jingran dan yang lainnya, dan seringai muncul di sudut mulutnya keganasan sebelumnya. Sepertinya dia hanya punya satu trik. Zheng Yugang dan 7 orang lainnya diam-diam berpikir, menggelengkan kepala sambil mencibir. Bagaimanapun, mereka masih muda. Cara yang begitu kuat hanya dapat digunakan sekali, dan hanya itu. Mengapa kita harus bertarung dengan mereka sekarang? Kakak senior Wu, sebenarnya dialah yang mengalahkanmu sebelumnya. Mengetahui bahwa Su Tianmu tidak punya cara lagi, Zheng Yugang dan yang lainnya tidak terburu-buru mengambil tindakan, dan bahkan memberitahu Wu Jingran kebenaran tentang pemukulan sebelumnya. Apa? Wu Jingran berbalik dan menatap Zheng Yugang. Bukankah dia dihukum oleh dunia rahasia Jianzong? Suara serak. Apakah kamu bercanda? Pernahkah Anda berpikir betapa memalukannya dipukuli seperti itu oleh manusia liar Sanze di alam awal Nayuan? Kakak senior Wu, dia menggunakan beberapa cara untuk mengalahkanmu sebelumnya, tapi sekarang dia tidak punya cara lain. Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, Wu Jingran sangat marah hingga dia hanya ingin mematahkan kepalanya. Aku tidak tahu itu sakit sampai aku memukulmu, kan? Kakak senior Wu, tenanglah. Melihat Wu Jingran bergegas pergi untuk menghadapi Su Tianmu, Zheng Yugang buru-buru menghentikannya. Wu Jingran menatap Zheng Yugang dengan raut muka mematikan di wajahnya. Percaya atau tidak, dia juga memotongmu. Zheng Yugang melirik Hua Renkuan dan mereka berdua berbalik dan wajahnya segera menjadi gelap. Dengan Hua Renkuan dan keduanya melindungi Su Tianmu, tidak mungkin dia bisa berhasil. Makan semuanya luar dan dalam. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa mengutuk, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Kakak senior Wu, dia tidak punya kemampuan sekarang. Biarkan dia hidup sebentar, akan ada cara untuk menghadapinya di masa depan. Zheng Yugang memunculkan senyuman sinis di wajahnya, alasannya adalah Su Tianmu, yang tidak punya kemampuan, lebih baik daripada tidak sama sekali. Giginya tidak sebagus gigi harimau, dan tidak bisa dimanipulasi sesuka hati. Wu Jingran menunduk dan berpikir sejenak, mengangguk sedikit, dan tidak punya pilihan lain. Biarkan saja kamu hidup lebih lama. Dia melirik Su Tianmu, berbalik dan menyerang Luo Hong dan yang lainnya. 9 orang dari Luo Hong memiliki raut muka buruk. 8 orang dari Wu Jingran tiba-tiba berhenti. Mereka mengira mereka tidak mengambil tindakan lagi dan terlalu memikirkan perasaan mereka. Karena Anda tidak dapat kabur, silakan lakukan. Sungai itu jatuh 1000 kaki. Kekuatan 1000 gunung. 9 orang di Luo Hong meraung dalam hati untuk menggunakan kekuatan terkuat mereka. Jika mereka tidak berjuang keras, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Ding 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 dang. Kecuali Luo Hong dan murid lainnya, 7 lainnya telah memusatkan kekuatan pedang mereka, dan ditambah dengan gaya bertarung mereka yang putus asa, Wu Jingran dan 8 lainnya benar-benar tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Di luar dunia rahasia, semua orang di bidang seni bela diri memandang Su Tianmu dan menggelengkan kepala dengan raut muka jijai di wajah mereka. Saya pikir dia adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan, tapi saya tidak menyangka dia begitu berdarah dingin. Terima kasih kepada kakak-kakak seniornya yang telah bekerja keras untuk melindunginya, itu sungguh tidak layak bagi mereka. Tidak tahu berterima kasih dan pengecut seperti tikus. Di tengah pelecehan, bahkan Song Zifan dan yang lainnya sangat kecewa pada Su Tianmu. Mungkinkah malam itu hanyalah akting? Guru jelas memiliki cara yang sangat ampuh, mengapa kamu tidak menyelamatkannya?
Apakah segala cara sudah habis? Bergumam, Song Zivan dan yang lainnya terdiam, mungkin karena kemampuan mereka telah habis dan mereka harus melindungi diri dengan bijak. Namun meski begitu, tindakan Su Tianmu tetap saja mengerikan dan menjijaikan. Ternyata tidak ada metode lain yang tersedia. Para murid klan Tianyuan segera menemukan alasan dari dingin Su Tianmu, dan mereka semua tertawa. Ternyata dia hanyalah pria yang berpura-pura kuat. Menurutku dia sangat cakap. Sebelumnya, aku menggunakan trikku untuk memamerkan kekuatanku, dan ekorku hampir mencapai langit. Sekarang aku tidak bisa sombong lagi. Ho ho, itu saja. Hu Ziji juga bergabung dengan tim ejekan. Dia menoleh untuk melihat Zhao Kuan dan yang lainnya sambil mencibir, tetapi melihat bahwa mereka diam dan mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Kenapa kamu tidak tertawa? Ada apa denganmu? Kutu kupret itu telah menggunakan semua tipuannya. Apakah kamu masih perlu takut padanya? Hu Ziji mengira Zhao Kuan dan yang lainnya takut dengan metode Su Tianmu sebelumnya dan terlihat tidak peduli. Zhao Kuan dan yang lainnya tetap diam karena mereka tahu di dalam hati bahwa meskipun Su Tianmu tidak punya sarana, mereka tetap tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Su Tianmu. Selama Su Tianmu tidak mati, mereka akan selalu hidup dalam bayang-bayangnya. 9 tuling imajiner bukanlah lelucon, dan peluang ada di depan mereka. Begitu mereka memahami tuling imajiner terakhir, mereka hanya dapat melihat ke atas. Hingga saat ini, Hu Ziji masih belum memahami keseriusan masalah tersebut, dan mereka semua tidak suka dikaitkan dengan hal-hal geblek seperti itu. Kepala sekolah Jiang, jika salah satu dari mereka terluka, klan kami akan melakukan apapun untuk membalaskan dendam mereka. Kepala sekolah Yue menoleh untuk melihat kepala sekolah Jiang dan mengucapkan kata-kata kasar. Dia tahu bahwa para jenius tanah suci itu cepat atau lambat akan mengambil tindakan, dan dia tidak dapat menghentikan ini. Tetapi jika orang-orang mereka terbunuh di wilayah rahasia makam pedang, dia tidak akan pernah membiarkan Tianyuan Men pergi. Saya pasti akan melaporkan masalah ini ke Tanah Suci. Raut muka kepala sekolah Jiang membeku, dan dia tahu keseriusan masalah ini. Putra Suci dan Bunda Suci membantai murid klan tersebut, yang tidak diizinkan oleh Tanah Suci. Jangan khawatir, kepala sekolah Yue, mereka akan melakukan sesuatu dengan cara yang terukur. Kepala sekolah Jiang berkata sambil tersenyum, Wu Jingran dan yang lainnya tidak akan segeblek itu, bukan? Kepala sekolah Yue mendengus, itu yang terbaik. Melihat ke tirai tipis, mereka melihat Luo Huhong dan yang lainnya hanya bertahan beberapa saat sebelum ditekan dan dipukuli oleh Wu Jingran dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah orang suci dan orang suci. Kesenjangan antara Luo Huhong dan yang lainnya tidaklah kecil dibandingkan dengan para jenius di Tanah Suci. Tidak mungkin bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Saudara senior Liu, saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di depan pedang raksasa itu, 9 orang Liu Feng dipukul mundur dan dipukuli, dan mereka terluka. Sebagian besar kekuatan mereka telah habis dan mereka tidak dapat lagi bertahan. Kakak senior Liu, ayo mundur. Hati Liu Feng mencelos, mundur. Kemana harus mundur? Satu-satunya pilihan adalah menghancurkan manik alam rahasia dan pergi. Tapi saya tidak tega melepaskan kesempatan yang saya dapatkan. Apakah kakak muda Su menyadari peluang itu? Liu Feng menoleh untuk melihat Su Tianmu. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa Su Tianmu tidak menyadari peluang itu, tetapi telah melihatnya. Liu Feng terkejut. Apakah dia tidak memahaminya atau tidak memahaminya sama sekali? Kakak senior Liu, tidak bisakah kamu bertahan lagi? Su Tianmu menatap Wu Jingran dan yang lainnya dengan dingin dan bertanya. Liu Feng terkejut, dan kemudian buru-buru bertanya, Saudara muda Su, apakah kamu sudah selesai memahaminya? Jangan khawatir tentang hidup dan mati mereka untuk saat ini. Mereka masih bertahan. Selama Anda memahaminya, mereka dapat kabur kapan saja. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, dan Liu Feng melompat dengan cemas. Jika kamu tidak mengerti, kenapa kamu tidak segera memahaminya? Kakak senior Liu, jika kamu tidak dapat bertahan lagi, kembalilah ke pedang raksasa. Liu Feng terkejut lagi. Apa gunanya berdiri di depan pedang raksasa itu? Mereka tidak akan diserang oleh para jenius di Tanah Suci, kecuali pedang raksasa dapat melindungi mereka. Melindungi. Liu Feng berpikir sejenak dan meminta Luo Huhong dan yang lainnya segera mundur di bawah pedang raksasa. Cepat,
Semuanya mundur di bawah pedang raksasa. Apa? Setelah mendengar kata-kata Liu Feng, Luo Huhong dan yang lainnya tertegun sejenak, bertanya-tanya apa gunanya mundur di bawah pedang raksasa, tetapi setelah memikirkannya, mereka mundur, memperlakukan kuda Matei sebagai kuda hidup. Melihat mereka semua mundur di bawah pedang raksasa, Wu Jingran dan yang lainnya mencibir dengan jijai dan masih melawan. Jika kamu keras kepala dan ingin tetap berpegang pada pedang raksasa itu, maka aku akan mengirimmu pergi. Mengapa kamu tidak menghancurkan manik-manik alam rahasia? Mereka berharap orang-orang Lohu Hongjiu dapat memahami keadaan saat ini, dan mereka tidak ingin membunuh siapapun, tetapi jika mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa hanya demi kesempatan, mereka tidak dapat menyalahkan mereka. 9 orang di Lohu Hong melihat pedang raksasa di belakang mereka, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Mereka berbalik dan mengeluarkan manik-manik rahasia. Jika pedang raksasa itu tidak dapat melindungi mereka, maka mereka akan melakukannya tidak punya pilihan selain kabur. Saudara muda Su, jika pedang raksasa itu tidak dapat melindungi kami, maka kamu akan mengalami kerugian besar. Liu Feng menoleh ke Su Tianmu dan mengirim pesan, dengan penuh kepahitan ada aturan ini. Sekali taruhannya salah, maka itu akan menjadi kerugian besar. Su Tianmu tersenyum, tetapi tidak berbicara atau terus memahami. Dan perilakunya bahkan lebih berdarah dingin di mata semua orang di dalam dan di luar rahasianya. Melihat teman Anda dipukuli dan bahkan diusir dari dunia rahasia, Anda tetap acuh tak acuh. Anda bahkan tidak melakukan apapun untuk memahami peluang tersebut. Anda hanya menonton seperti ini. Bahkan Huaren Kuan dan yang lainnya mulai bertanya-tanya apakah Su Tianmu tidak menganggap serius Luo Huhong dan yang lainnya. Mata Wu Jingran tajam, dia berkata, kamu tidak akan keluar, kan? Bunuh mereka. Suas huas hua. 8 orang itu masing-masing memandang satu orang, dan mereka tidak terburu-buru mencari orang tambahan, tetapi mereka bisa membunuh 8 orang itu dengan 2 gerakan, dan orang terakhir tidak bisa kabur bahkan jika dia mau. Melihat mereka datang, 9 lohu merah sangat gugup hingga mereka bahkan mengeluarkan keringat dingin, namun mereka tetap mengeluarkan manik rahasia. Namun jika pedang raksasa itu tidak berpengaruh, maka tidak ada banyak harapan bagi mereka untuk menghancurkan rahasia tersebut. Manik dan lari. Menanggapi hal ini, ketiga pemimpin Yue yang berada di luar dunia rahasia hanya bisa menghela nafas dalam diam. Mereka tidak berani meminta apapun lagi. Merupakan berkah besar bahwa Luo Huhong dan yang lainnya bisa keluar dengan selamat. Kakak senior Liu, apakah kamu ingin memeras? Lari atau tidak? Melihat Wu Jingran dan yang lainnya semakin dekat, hati 8 orang di Lohu Hong bergetar, dan mereka semua meminta instruksi Liu Feng. Tunggu sebentar lagi. Liu Feng menjadi tenang, menatap Su Tianmu dan berkata. 8 orang di Lohu Hong menarik napas dalam-dalam dan sudah bisa mendengar jantung mereka berdebar kencang. Berdengung. Jari-jari mereka gemetar, dan tepat ketika mereka hendak menghancurkan manik alam rahasia, pedang raksasa di belakang mereka bergetar, dan kekuatan besar meleduk seketika. Krisis kematian melanda, dan mereka terkejut hingga berkeringat dingin. Wajah 8 orang yang terbunuh di depan mereka berubah dengan liar, pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka mencabut pedang mereka untuk menghindar tanpa ragu-ragu. Engah kepulan-kepulan. Namun, kecepatan mereka seperti semut yang merayap di depan serangan pedang raksasa. Mereka semua terkena, muntah darah dan terbang ratusan kaki. Melihat pemandangan ini, semua orang kecuali Su Tianmu tercengang, dan bahkan ada lebih banyak suara di luar dunia rahasia. Kenapa pedang berat itu mengambil inisiatif menyerang? Bisakah pedang yang berat melindungi orang? Kakak senior Wu, apakah mereka baik-baik saja? Melihat serangan dari pedang raksasa itu, semua orang di arena seni bela diri terkejut. Bahkan orang kuat seperti Master Yue sangat terkejut hingga raut muka mereka berubah. Ini sangat cepat. Setelah beberapa saat, kepala sekolah Yue menghela nafas lega. Penatua Sang dan Penatua Zhou memiliki senyuman di wajah mereka. Pedang raksasa itu memiliki efek perlindungan, yang tidak mereka duga, tetapi ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Terlepas dari apakah peluang tersebut akan mendatangkannya di masa depan. Ya, peluang saat ini dapat dianggap terselamatkan. Kutu kupret. Wajah kepala sekolah Jiang dengan cepat menjadi gelap. Dia bisa saja mengusir klan matahari terbenam, tapi mereka memiliki kesempatan untuk diri mereka sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa kesempatan itu harus dibagi rata.
Biarkan klan Matahari Terbenam mengambil keuntungan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tanpa setengah dari liontin giok Su Tianmu, mereka bahkan tidak akan bisa memasuki dunia rahasia makam pedang, apalagi setengah peluangnya. Kepala sekolah Jiang berbalik dan menatap ke arah tetua ketiga, mengapa peraturan ini tidak diperiksa sebelumnya. Sebaliknya, orang-orang klan Matahari Terbenam mengetahuinya terlebih dahulu, menyebabkan rakyatnya menderita kerugian besar dan kehilangan muka. Tetua ketiga menatap mata guru Jiang yang marah, pahit dan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak dapat menemukan aturan ini. Tidak peduli berapa banyak informasi yang dia kumpulkan, tidak mungkin untuk menemukan semua metode pelatihan di dunia rahasia makam pedang. Kepala sekolah, Su Tianmu adalah orang pertama yang menyentuh pedang raksasa itu. Seharusnya dialah yang mengetahui aturan ini. Mendengar ini, kepala sekolah Jiang masih mendengus tidak senang, tetapi dia masih membiarkan tetua ketiga pergi untuk sementara waktu dan berbalik untuk melihat tirai tipis, pertama-tama memperhatikan keselamatan 8 jenius tanah suci. Meskipun kecepatan serangan pedang raksasa itu cepat, namun tidak terlalu kuat, 8 tanah suci Tianjiao hanya memuntahkan darah dan menderita luka serius. Setelah meminum ramuan terbaik, dia dapat pulih dengan cepat. Hal ini membuat kepala sekolah Jiang lega, selama kejeniusan tanah suci tidak dikompromikan, jika tidak, dia pun tidak akan mampu memikul tanggung jawab ini. Kutu Kupret. Wu Jingran dan 8 lainnya bergegas kembali, wajah mereka penuh keengganan dan kemarahan, dan mereka benar-benar bergabung dengan mereka. Dia ingin membalas rasa malunya, tapi dia waspada setelah melihat pedang raksasa itu sekali lagi. Jika dia diserang oleh pedang raksasa itu lagi, dia pasti akan terluka parah. Ini bahkan jika serangan berikutnya tidak lagi ditingkatkan. Setelah serangan ditingkatkan, mereka mungkin terbunuh oleh pedang raksasa dalam satu pukulan. Tunggu aku. Tidak ingin menatap Luo Huhong dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain kembali ke pedang raksasa yang telah dia bebaskan untuk dipahami. Panggilan. Melihat mereka pergi, Luo Huhong Jiu merasa lega. Dia menatap Jujian dengan senyuman di wajahnya. Saudara senior Liu, terima kasih. 8 orang Luo Huhong memandang Liu Feng dengan penuh rasa terima kasih. Jika Liu Feng tidak mengingatkan mereka, mereka akan terpaksa pergi, dan mereka bahkan akan menyuruh mereka untuk tinggal di sini. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kakak muda Sulah yang harus kamu ucapkan terima kasih. Liu Feng menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Su Tianmu tanpa menerima pujian apapun. 8 orang di Luo Huhong tercengang dan menatap Su Tianmu, dengan senyuman tiba-tiba di wajah mereka. Adik Su adalah kakak muda Su. Dia bisa mengarahkan kita ke jalan yang jelas kapan saja. Untungnya, aku punya kakak muda Su. Biar ku bilang saja, kakak muda Su tidak mungkin orang berdarah dingin seperti itu. 2 atau 3 orang menyentuh hidung mereka dengan malu-malu. Ketika mereka melihat Su Tianmu tidak peduli dengan kematian mereka, dan bahkan menyaksikan dengan mata dingin, mereka pasti memikirkan hal itu. Tentu saja, ini hanyalah sifat manusia. Saudara-saudara, silakan menerima kesempatan Anda. Saya akan membalaskan dendam Anda. Su Tianmu menyentuh pedang raksasa itu dan berkata kepada Liu Feng dan yang lainnya. Pembalasan dendam. 9 orang di Liu Feng tercengang, bagaimana cara membalas dendam? Bukankah segala cara sudah habis? Tidak. Tidak, kakak muda Su. Mereka buru-buru melambaikan tangan untuk menolak, tetapi melihat Su Tianmu sudah memanfaatkan kesempatan itu, mereka tidak punya pilihan selain menahan sisa kata-kata mereka. Bagaimana kakak muda Su bisa membantu kita membalas dendam? Dia pasti sudah menghabiskan seluruh kemampuannya, kan? Mungkinkah ini kebetulan? Peluang apa yang diperlukan untuk mencapai tingkat yang sebanding dengan alam spiritual dalam waktu singkat? Mereka tidak punya pilihan selain membuat tebakan sendiri, tapi saat berbicara, mereka terdiam bersama. Melihat pupil Su Tianmu membesar, rasa takut pun muncul. Mungkinkah kakak muda Su benar-benar bisa? Sebuah pemikiran menakutkan muncul tak terkendali. Jika Su Tianmu berani membantu mereka membalas dendam, maka hanya mungkin untuk mendapatkan kekuatan dari pedang raksasa yang sebanding dengan alam roh. Dan kekuatan ini tidak bersifat sementara, jika tidak maka tidak akan cukup untuk membantu mereka membalas rasa malu mereka. Bahkan jika kakak muda Su bisa mendapatkan peluang besar dan membuat terobosan besar dalam kultivasinya, mereka tidak akan bisa menggerakkannya jika mereka tetap menggunakan pedang raksasa itu. Namun tak lama kemudian,
kegembiraan mereka mereda. Pedang raksasa itu tidak hanya akan melindungi mereka, tapi semua orang akan terlindungi. Tapi alangkah baiknya jika kakak muda Su bisa mendapat kesempatan besar. Ya, selama kakak muda Su menjadi lebih kuat, dia bisa membalas dendam pada kita kapan saja. Saya khawatir kita harus memanggilnya kakak senior Su saat itu. Luo Huhong dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Mereka akan iri pada siapapun yang tiba-tiba menjadi lebih kuat, tetapi tidak pada Su Tianmu jika dia menjadi lebih kuat. Tentu saja, sedikit kecemburuan tidak bisa dihindari. Jangan katakan sepatah kata pun, apakah kamu ingin wajah? Kamu mengandalkan kakak muda Su dalam segala hal. Kenapa? Kalian semua tidak berguna, dan kakak muda Su harus memberimu segalanya. Liu Feng tidak bisa mendengarkan lagi, dan memarahi dia dengan wajah dingin. Terima kasih sudah berani tersenyum. Mengapa kamu tidak segera menyadari peluang itu? Jika kamu memiliki kemampuan, balas dendam sendiri. Adik Su bukan ayah dan ibumu, tidak perlu memanjakanmu. Kata-kata Liu Feng agak kejam, dan wajah Luo Huhong serta yang lainnya menjadi jelek, tetapi mereka harus mengakui bahwa Liu Feng benar. Mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Di luar dunia rahasia, semua orang di kedua klan menyaksikan mereka menyadari peluang satu persatu, dan mulai menantikannya. Menurut akal sehat, peluang kedua pasti lebih besar dari peluang pertama akan mendapatkannya kali ini. Apakah itu? Apakah itu mewujudkan peluang? Segera, pedang raksasa di depan Wu Jingran menyala dengan cahaya keemasan, dan semua orang berseru. Ini pasti berkomunikasi dengan pedang yang berat, dan mereka akan mendapatkan kesempatan. Seperti yang mereka duga, sebuah buku emas mengembun menjadi cahaya keemasan dan perlahan mendarat. Kepala sekolah Yue dan 3 orang lainnya menghela nafas dengan cemberut. Seperti yang diharapkan dari putra suci, dia adalah orang pertama yang memahami dan mendapatkan kesempatan, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Kung Fu, keterampilan bertarung. Semua orang menatap buku emas itu, begitu gugup hingga mereka menelan air liur mereka. Keterampilan atau keterampilan bertarung yang diberikan oleh alam rahasia makam pedang pasti berlevel tinggi. Setidaknya itu adalah peringkat teratas dari peringkat surga, bahkan melampaui peringkat surga. Di depan pedang raksasa itu, Wu Jingran membuka matanya, menatap buku emas yang mendarat, dan matanya bersinar karena kegembiraan, dan dia menangkapnya dengan kegembiraan. Teknik pengalihan yang menghancurkan surga. Keterampilan tempur tingkat atas tingkat surga. Berkultivasi hingga puncaknya, sebanding dengan keterampilan tempur tingkat raja. Mata Wu Jingran mulai bersinar dan dia menjadi lebih bersemangat. Bahkan di Tanah Suci, latihan tingkat surga dan keterampilan tempur tidak tersedia di jalan. Misalnya, di klan Tianyuan atau klan Matahari Terbenam, mereka yang dapat berlatih pada dasarnya adalah orang-orang tingkat surga yang rendah daratan, kebanyakan dari mereka adalah surga tingkat menengah dan tingkat surga tinggi. Belum lagi yang sebanding dengan level raja. Dengan teknik pengalihan pemecah surga ini, yang sebanding dengan keterampilan tempur tingkat raja, kekuatannya pasti akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Singkirkan keterampilan tempur dengan hati-hati dan terus pahami. Murid klan Tianyuan di luar alam rahasia semuanya senang karena Wu Jingran mendapat kesempatan lebih dulu, tetapi mereka tercengang saat melihat tindakannya. Di antara pedang yang berat, apakah masih ada peluang? Ada banyak peluang dalam pedang berat. Berapa banyak peluang yang bisa Anda peroleh tergantung pada pemahaman Anda sendiri. Tetua ketiga dengan cepat memberikan penjelasan. Semua orang tiba-tiba mengangguk, menatap Wu Jingran di tirai tipis, menjadi lebih bersemangat. Dengan pemahaman kakak senior Wu, dia pasti akan mendapatkan peluang yang lebih banyak dan lebih baik. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa mengambil pedang berat mereka? Itu tetap tidak akan mempengaruhi kakak senior Wu dan yang lainnya. Kakak senior Zheng juga menyadari peluang itu. Saat semua orang berbicara, mereka melihat pedang raksasa di depan Zheng Yugang bersinar dengan cahaya keemasan, dan mulai memberi penghargaan pada peluang. Murid-murid klan Tianyuan menjadi lebih bersemangat, dan rasa superioritas mereka luar biasa. Mereka pasti jenius di Tanah Suci. Pemahaman mereka tak tertandingi. Sampah-sampah dari klan Matahari Terbenam itu juga ingin bertarung dengan jenius Tanah Suci kita. Lelucon yang luar biasa. Dengan pengertianmu, kamu masih ingin berbagi kesempatan dengan kami. Itu hanya lamunan. Aturan alam rahasia makam pedang terlalu tidak adil.
Mengapa kamu harus melindunginya? Itu membuang-buang kesempatan. Pada saat ini, para murid klan Tianyuan benar-benar lupa bahwa keajaiban Tanah Suci tidak hanya membenci murid klan Matahari Terbenam, tetapi juga meremehkan mereka. Namun, ketika para jenius Tanah Suci menyadari peluang satu demi satu, semakin mustahil bagi mereka untuk memikirkan hal ini. Melihat murid-murid yang bersemangat, kepala sekolah Jiang perlahan mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Hua Renkuan dan Ninu Jiao belum menyadari peluang itu? Dia tahu bahwa para jenius di Tanah Suci memiliki pemahaman yang tinggi, tetapi Hua Renkuan dan Ninu Jiao juga tidak lemah. Mengapa mereka tidak menyadari peluang itu sampai sekarang? Dia bertanya dan melihat ke arah tetua ketiga, yang terlihat sedikit tidak wajar. Pasti ada alasan mengapa kejeniusan Tanah Suci bisa menjadi orang pertama yang menyadari peluang tersebut, tetapi karena alasan ini, dia sedikit malu untuk membicarakannya. Kepala sekolah, para wali dan wali memang sangat cerdas, tetapi karena mereka memisahkan diri terlalu lambat dan tidak mengenai pedang berat hingga ketinggian tertentu, lebih mudah bagi mereka untuk menyadari peluang tersebut. Kepala sekolah Jiang mengerutkan kening, dan kemudian matanya dipenuhi amarah, dan dia masih mengatakan hal-hal baik kepada kejeniusan Tanah Suci. Bukankah cukup dengan mengatakan bahwa peluang yang diperoleh para jenius di Tanah Suci diperbarui? Sungguh memalukan. Melihat murid-murid yang sombong, dia meraung dalam hatinya. Jika mereka semua mengetahui kebenaran yang dipahami oleh jenius Tanah Suci terlebih dahulu, seluruh klan tidak akan mampu mengangkat kepalanya. Hah! Dia pergi tanpa menyadari ada kesempatan. Tidak mungkin. Mungkinkah dia tidak bisa menangkap peluang itu? Melihat semua orang terkejut, kepala sekolah Jiang menoleh untuk melihat tirai tipis dan melihat bahwa Su Tianmu benar-benar meninggalkan Epi dan menyerah pada pemahaman. Ini. Bahkan dia tidak berani meremehkan si penjahat Su Tianmu, tapi mengapa dia menyerah bahkan sebelum dia menyadari kesempatannya? Orang yang bisa menjadi orang pertama yang menemukan cara menggunakan kekuatan pedang murni untuk mengalahkan Epi tidak bisa segeblek itu sehingga dia bahkan tidak bisa menyadari peluangnya. Kepala sekolah menilai dari waktu yang dibutuhkannya untuk melepaskan diri dan ketinggian di mana dia mampu menjatuhkan Epi, wajar jika dia tidak mengerti. Tetua ketiga dengan cepat memberikan penjelasan, dan kepala sekolah Jiang langsung senang ketika dia mendengarnya. Sepertinya peluangnya terlalu bagus, itu bukan hal yang baik. Tetua ketiga mengangguk dan tertawa gembira. Apa gunanya membebaskan diri tidak peduli seberapa cepatnya? Apa gunanya terbang tinggi? Apa gunanya memiliki peluang besar? Ada segunung emas dan perak di depan Anda. Jika Anda tidak bisa mengambilnya, semuanya hanya omong kosong. Apa yang ingin dia lakukan? Tapi tidak butuh waktu lama hingga senyuman di wajah tetua ketiga dan kepala sekolah Jiang memudar, dan Su Tianmu berjalan tepat di depan Wu Jingran. Di depan pedang raksasa itu, Wu Jingran merasakan pendekatan Su Tianmu, menoleh ke arahnya, dan segera mengerutkan kening. Orang yang paling dia benci saat ini adalah Su Tianmu. Jika kamu tidak menyadari peluangmu, mengapa kamu ada di sini bersamaku? Aku akan memberimu 3 napas, keluar. Su Tianmu memandang Wu Jingran dengan raut muka acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Wu Jingran mengira dia salah dengar dan menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Hahaha. Melihat Wu Jingran hampir menangis, semua orang di arena seni bela diri juga tertawa. Bahkan kepala sekolah Jiang dan pejabat tingkat tinggi lainnya tidak dapat menahan tawa meskipun mereka mengandalkan status mereka. Ini jelas merupakan hal paling konyol dan menggelikan yang pernah mereka dengar. Dia, apa yang dia katakan tadi? Apakah dia menyuruh kakak senior Wu keluar? Lihat raut wajahnya yang mendominasi itu. Dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Bagaimana dia bisa berani mengatakan itu, hanya karena dia baru saja menembus alam Nayuan tingkat keempat. Masih keluar, kenapa dia menyuruh kakak senior Wu keluar? Jika dia menyadari ada kesempatan, aku akan memberinya pandangan tinggi. Banyak orang yang menertawakan Su Tianmu yang melebih-lebihkan kemampuannya, dan murid klan Matahari Terbenam bahkan menundukkan kepala, tidak tahu malu melihat orang lain. Kutu kupret ini. Kepala sekolah Yue sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan mengutuk secara diam-diam. Jika sebelumnya masih ada cara untuk menjadi sombong, sekarang setelah cara itu hilang, dia masih memiliki perlindungan pedang raksasa, dan dia bahkan melebih-lebihkan. Kata-katanya membuat semua orang tertawa.
Penatua Sang dan Penatua Zhou memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. Mereka takut mereka terpesona, bukan karena Su Tianmu memprovokasi Wu Jingran, tetapi karena mereka takut membuang-buang waktu Su Tianmu untuk memahaminya. Suara serak. Kepala sekolah, saya tidak melihat dengan jelas sebelumnya. Apakah dia menyadari suatu metode yang ampuh? Mendengar kata-kata Penatua Zhou, kepala sekolah Yue sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia menyadari apa yang terjadi. Tetapi jika Anda memahami sesuatu, Anda tidak akan membuat banyak orang tertawa. Lalu, mengapa dia begitu percaya diri? Penatua Zhou bertanya pada Ai untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan sumber kepercayaan Su Tianmu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kepadanya, dan meskipun ada, tidak ada waktu. Begitu waktu 3 napas berlalu, Su Tianmu siap mengambil tindakan. Ho! Di depan pedang raksasa itu, Wu Jingran menegakkan badan, menyeka air mata tawa dari sudut matanya, dan berjalan menuju Su Tianmu dengan bercanda. Ayolah, aku akan memberimu kesempatan untuk melihat bagaimana kamu mengeluarkanku. Hanya orang Nayuan Realem tingkat keempat, dia bahkan tidak membutuhkan perlindungan pedang raksasa. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Su Tianmu berkata dengan tenang, tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Jika aku memukulmu, aku akan menamparkan wajah Tian Yuanmen dan wajah tanah sucimu. Hahaha, Wu Jingran tidak bisa menahan tawa lagi. Dia tidak memiliki banyak kemampuan, tapi kata-kata besarnya lebih kejam dari yang terakhir. Ayo, jika kamu punya kemampuan, pukul aku sampai mati. Ayo, pukul aku di sini. Kamu tidak akan bertanggung jawab jika aku terbunuh. Wu Jingran menunjuk ke kepalanya dan berkata dengan bercanda. Su Tianmu mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Itulah yang kamu katakan. Wu Jingran mengangguk, apa yang dia katakan, apakah kamu masih bisa? Kutu kupret. Saat berikutnya murid Wu Jingran menyusut, dan tidak ada jejak Su Tianmu di depannya. Di luar dunia rahasia, ada kejutan yang lebih besar lagi, semua orang mencari Su Tianmu. Retakan. Sebelum mereka dapat menemukan di mana Su Tianmu berada, kepala Wu Jingran dipukul dengan keras dan hampir terlepas dari lehernya. Dentang. Bang. Sama seperti layang-layang yang talinya putus, Wu Jingran menghantam pedang raksasa dengan keras sebelum berhenti dan jatuh dengan keras ke tanah. Harus dikatakan bahwa tuling-tuling jenius tanah suci itu keras. Bukan saja kepalanya yang botak tidak patah, tetapi dia juga belum pingsan berjuang di tempat untuk beberapa saat. Dia tidak bisa berdiri, dan hanya darah yang terus mengalir dari mulutnya. Kakak senior Wu. Tidak ada orang lain di area rahasia makam pedang yang memperhatikan bahwa Wu Jingran sedang dipukuli, tetapi murid-murid klan Tianyuan melihatnya dengan sangat jelas. Setelah ketakutan, mereka semua menjadi cemas hidup bisa dengan mudah hilang. Dari mana dia mendapatkan sarana sekuat itu? Apa dia tidak menyadari peluangnya? Ini keterlaluan. Bagaimana dia bisa mengalahkan kakak senior Wu seperti ini? Kakak senior Wu adalah seorang jenius di tanah suci, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengalahkan kakak senior Wu berulang kali? Ini adalah kedua kalinya Su Tianmu dipukuli seperti ini. Banyak murid Tian Yuanmen yang merasa sedih karena Wu Jingran, dan mereka sangat membenci Su Tianmu. Mereka tidak pernah memikirkan apa yang telah dilakukan Wu Jingran dan yang lainnya terhadap Su Tianmu dan yang lainnya sebelumnya. Jika Su Tianmu tidak memiliki kartu truf penyelamat nyawa untuk pertama kalinya, mereka akan dirampok oleh para jenius dari Yang Suci. Tanah. Jika mereka tidak menemukan efek perlindungan dari pedang raksasa itu untuk kedua kalinya, Luo Huhong dan yang lainnya akan terbunuh atau terluka. Mereka juga benar-benar lupa bahwa keajaiban tanah suci juga menginjak-injak mereka menjadi debu. Ketika Zhao Kuan dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan murid-murid klan Tianyuan, mereka mencibir dan merasa bahwa Su Tianmu dengan senang hati mengambil tindakan. Apa yang salah dengan para jenius di tanah suci? Nyawa mereka penting, tapi nyawa kita tidak. Tampaknya kehidupan jenius tanah suci tidak terlalu sulit, dan tidak akan cukup setelah dikalahkan. Saudara muda Su melakukan pekerjaan dengan baik, mulai sekarang saya hanya akan mengikuti petunjuknya. Su Tianmu benar-benar meyakinkan mereka sekarang, terutama saat dia melihat Hu Ziji di depannya, dia semakin diyakinkan oleh Su Tianmu. Jika Hu Ziji yang masuk, dia tidak akan pernah sebaik Su Tianmu. Apalagi melawan,
dia akan dipukuli hingga dipermalukan pada kesempatan pertama. Kutu kupret. Kepala sekolah Jiang menatap layar cahaya, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Putra suci dan gadis suci adalah anak-anak kecil mereka yang berharga, dan mereka berani memukuli anak-anak kecil mereka yang berharga seperti ini. Kepala sekolah Yue, jika mereka melakukan sesuatu yang buruk di dalam klan Tianyuan, kita pasti akan mengejarnya sampai akhir. Berbalik untuk menatap kepala sekolah Yue, sekarang gilirannya untuk berbicara kasar. Mendengar kata-kata kepala sekolah Jiang, kepala sekolah Yue dan yang lainnya merasa senang. Mengapa mereka merasa sedikit nyaman mendengar kata-kata kasar tersebut? Kepala sekolah Jiang, jenius dari tanah suci klan Anda, seharusnya tidak terkalahkan. Jika dia benar-benar kalah dari murid sejati baru klan kami, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Kepala sekolah Yue mengangkat bahu dan menambahkan 6 murid sejati baru. Kata-katanya sangat kuat. Hanya hal sepele. Kepala sekolah Jiang hampir marah setengah mati dengan apa yang dikatakan kepala sekolah Yue. Ini hanya hal sepele, maka semua orang mereka akan menjadi sampah. Silakan laporkan masalah ini ke Tanah Suci, kepala sekolah Jiang. Klan kami bersedia menerima semua hukuman. Kepala sekolah Yue lalu berkata dengan jujur, ayo, hukum aku mohon, datang dan hukum aku secepatnya. Ahem. Kepala sekolah Jiang merasakan ketidaknyamanan di dadanya. Melihat wajah kepala sekolah Yue yang tidak tahu malu, dia sangat marah hingga dia merasakan luka dalam. Dia hanya ingin bergegas dan menghancurkan wajahnya yang tidak tahu malu itu hingga berkeping-keping. Jenius Tanah Suci mati di tangan murid sejati. Beraninya dia pergi dan menuntut Tanah Suci. Dia mampu mempermalukan orang ini, bahkan Tanah Suci pun tidak mampu mempermalukannya. Inilah faktanya. Jika kejeniusan Tanah Suci membunuh murid sejati, itu hanya menindas yang lemah, yang sama sekali tidak bisa diterima. Tapi murid sejati bisa membunuh kejeniusan Tanah Suci, tidak hanya tidak akan ada hukuman, tapi juga akan terjadi menjadi sangat terhormat. Yang lemah mengalahkan yang kuat, dan warga sipil melawan, yang merupakan suatu kehormatan dimanapun Anda menempatkannya. Kirimkan pesan, kirimkan dia pesan. Kepala sekolah Jiang mengertakkan gigi dan mengirimkan pesan tersebut. Demi kehidupan jenius Tanah Suci, dia harus terus menghadapi wajah kejam kepala sekolah Yue. Panggilan pengadilan. Kepala sekolah Yue memandang kepala sekolah Jiang dengan bingung. Kirim pesan ke Sutianmu dan minta dia menunjukkan belas kasihan. Kepala sekolah Jiang meraung marah hingga membuat badan lamanya gemetar. Membiarkan. Kepala sekolah Yue masih memandang kepala sekolah Jiang dengan raut muka bingung. Pesan Sutianmu. Binatang tua. Kepala sekolah Jiang meraung marah, dan 2 baris gigi tuanya berderit. Tolong kasihanilah dia. Dia masih harus menundukkan kepala bangsawannya. Oh, kepala sekolah Yue mengangguk seolah baru bangun dari mimpi. Ternyata dia diminta untuk memohon ampun pada Sutianmu. Kutu kupret, Pak Tua Yue, aku akan meniduri 18 generasi leluhurmu. Kepala sekolah Jiang tidak tahan lagi dengan perilaku tercela kepala sekolah Yue, dan dia langsung menyerahkan 18 generasi leluhur kepala sekolah Yue di dalam hatinya. Melihat kepala sekolah Yue masih terlihat kosong, kepala sekolah Jiang sangat marah hingga matanya hampir keluar, kenapa tidak cepat panggil dia. Melihat kepala sekolah Jiang sama cemasnya seperti semut di panci panas, kepala sekolah Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya, mengapa kamu begitu cemas? Penatua Zhou, tolong panggil Sutianmu secepatnya dan katakan padanya bahwa Tuan Jiang memintanya untuk menunjukkan belas kasihan. Mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah Yue secara lisan kepada Penatua Zhou, orang-orang dekat kepala sekolah Jiang sangat marah. Kutu kupret tua ini memanfaatkannya dan bahkan tidak memberinya wajah apapun. Apa yang kepala sekolah Yue katakan? Kepala sekolah kita memintanya. Aku tidak memohon padanya, aku memohon pada kutu kupret itu. Itu tidak masuk akal. Murid-murid klan Tianyuan marah dan marah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah Yue, dan mereka yakin bahwa kepala sekolah mereka tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sepertinya ada yang tidak beres. Namun, mereka dengan cepat berubah pikiran dan menatap kepala sekolah Jiang satu demi satu. Mereka melihat wajahnya pucat karena marah, tapi dia tetap diam, yang secara langsung membuktikan bahwa apa yang baru saja dikatakan kepala sekolah Yue adalah benar. Status suci kepala sekolah Jiang di hati mereka langsung hancur.
Kedua klan telah bertarung selama bertahun-tahun, bagaimana mereka bisa tunduk pada klan Matahari Terbenam? Tetapi ketika mereka melihat ke arah Wu Jingran yang terbaring di tanah dan bahkan tidak bisa berdiri, mereka semua terdiam lagi. Dibandingkan dengan menundukkan kepala, lebih memalukan bagi jenius Tanah Suci untuk mati di tangan Sukamu. Itu juga mempermalukan Tanah Suci. Mengapa kamu tidak memanggil kutu kupret itu? Mereka berbalik dan menatap ketiga kepala sekolah Yue. Mereka semua menundukkan kepala, dan mereka ragu-ragu tentang apa yang mereka lakukan di sana. Kepala sekolah, sepertinya saya tidak memiliki metode komunikasi Sutianmu. Penatua Zhou dengan canggung mengeluarkan slip giok dan berkata tanpa daya. Kamu tidak memilikinya. Mata kepala sekolah Yue melebar dan dia menoleh ke arah Penatua Sang, apakah kamu memilikinya? Aku juga. Aku juga tidak. Kepala sekolah Yue bertepuk tangan dan kembali menatap kepala sekolah Jiang. Tak satu pun dari mereka yang punya cara untuk menghubungi Sutianmu, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Darah muncrat dari gigi kepala sekolah Jiang. Dia telah memarahiku berkali-kali di dalam hatinya. Dia bahkan mengatakan aku memohon, tapi kamu masih mempermainkannya. Apakah ada di antara kalian yang memiliki informasi kontak Sutianmu? Dia tidak punya pilihan selain berteriak pada semua orang di lapangan dan bertanya. Semua orang di klan Tianyuan saling memandang dengan bingung, bagaimana mereka bisa mengetahui informasi kontak Sutianmu. Hanya ada satu cara sebelum mereka, yaitu mencari bantuan dari klan Matahari Terbenam. Tidak, kakak senior Lin memilikinya. Aku ingat, hubungannya dengan kakak senior Lin luar biasa. Kakak senior Lin pasti punya informasi kontaknya. Orang-orang yang menghadiri pertemuan diskusi malam itu tiba-tiba teringat akan hubungan yang tidak biasa antara Sutianmu dan Lin Yayun, dan semuanya terfokus pada Lin Yayun. Lin Yayun tiba-tiba merasakan banyak tekanan, dia tidak ingin mengirim pesan kepada Sutianmu. Dia tidak ingin mengkhianati teman-temannya, tapi dia juga tidak bisa menjadi pendosa klan tersebut. Di bawah tatapan tegas Tuan Jiang yang memandangnya seperti kilat, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan kepada Sutianmu meskipun ada banyak keraguan. Melihat dia mengirimkan pesan, semua orang segera melihat ke tirai tipis. Di area rahasia makam pedang, Sutianmu mengeluarkan pesan giok. Ketika dia melihat pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Lin Yayun, seringai muncul di sudut mulutnya tunduk padanya. Ini sangat jarang. Namun, apakah dia mengatakan dia akan berbelas kasihan? Retakan. Hancurkan saja slip gioknya. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggunya dalam berurusan dengan para jenius Tanah Suci ini. Saat pecahan batu giok jatuh ke tanah, hati semua orang di depan tirai cahaya hancur. Kutu kupret. Kepala sekolah telah memintanya, tapi dia tetap mengabaikanku. Zombie, apa yang ingin dia lakukan? Aku tidak akan membunuhnya sampai dia keluar. Murid dari klan Tianyuan sangat marah sehingga semuanya terlihat garang. Bahkan orang-orang di klan Matahari Terbenam tidak mengharapkan tindakan Sutianmu dan sedikit tercengang. Kepala sekolah, apakah dia bermain terlalu besar? Penatua Sang dan Penatua Zhou dengan cepat menenangkan rasa puas diri mereka dan mengubah raut muka mereka, dan bahkan sedikit kepanikan secara bertahap muncul di wajah mereka. Dia tidak ingin mengambil semua orang suci dan orang suci itu. Saat Penatua Zhou berbicara, dia gemetar tanpa sadar dan segera tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Semua jenius dari 8 tanah suci meninggal secara tragis di alam rahasia, dan konsekuensinya terlalu serius. Kepala sekolah Yue juga menekan suasana bangganya, dan memikirkan semua masa lalu Sutianmu dengan wajah sedih. Hatinya terus tenggelam. Dengan amarah Sutianmu, dia benar-benar bisa melakukan ini. Tapi Sutianmu menghancurkan satu-satunya batu giok yang bisa menghubunginya, dan yang lain berkonsentrasi untuk memahami bahwa mereka tidak punya cara untuk mengubah keinginan Sutianmu. Sutianmu, kamu menentang klan Tianyuan kami. Kepala sekolah Jiang dan pejabat senior lainnya meraung dalam hati. Mereka bersumpah untuk membunuh Sutianmu dengan cara apapun. Mengapa dia ingin merebut pedang berat Wu Jingran? Hanya tetua ketiga yang berpikir dengan tenang. Masuk akal bahwa kemungkinan pedang berat Wu Jingran terbebas pasti tidak sebesar milik Sutianmu bersikeras merebut pedang berat Wu Jingran. Apakah itu hanya untuk balas dendam? Dia tidak mengira Sutianmu adalah pria sembrono yang sederhana, dia pasti punya motif tersembunyi.
Di area rahasia makam pedang, Wu Jingran menenangkan diri sejenak, dan akhirnya memiliki kekuatan untuk bangkit. Dia menatap Su Tianmu dengan canggung, dengan ketakutan dan ketakutan di matanya. Sekarang dia yakin Su Tianmu memiliki kartu truf besar di pedang raksasa itu. Kartu truf yang cukup untuk membunuhnya. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan. Dari sudut matanya, dia melihat pedang raksasa yang telah dia pahami. Memikirkan pemandangan pedang raksasa yang melindungi Luo Huhong dan yang lainnya, dia segera membuat keputusan dan bergegas menuju pedang raksasa itu. Selama dia kembali ke pedang raksasa, nyawanya tidak dalam bahaya. Tidak peduli seberapa kuat cara yang diperoleh Su Tianmu, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa gebleknya keputusan untuk keluar dari jangkauan Epi. Namun yang aneh adalah Su Tianmu memperhatikannya berlari menuju pedang raksasa itu tanpa melakukan gerakan apapun, hanya menatapnya dengan tenang. Kegilaan Wu Jingran berlari menuju pedang raksasa itu membuat semua orang di arena seni bela diri langsung menyadari tujuannya. Ya, lari saja ke Epi. Ukuran perlindungan Epi itu sangat kuat. Selama dia berada di depan Epi itu, kutu kupret itu tidak akan bisa melakukan apapun pada kakak senior Wu. Kakak senior Wu, cepat, cepat. Murid-murid klan Tianyuan menahan napas dan menatap layar cahaya untuk menghibur Wu Jingran. Selama mereka berlari di bawah pedang yang berat, mereka tidak hanya akan aman, tetapi juga berharap untuk memahami metode ampuh seperti Su Tianmu, dan kemudian bunuh dia. Tiba. Melihat Wu Jingran akhirnya berlari dengan aman di bawah pedang yang berat, murid-murid klan Tianyuan melompat dengan semangat, sekarang mereka benar-benar aman. Tapi, apakah ini benar-benar aman? Saat Wu Jingran duduk bersandar pada pedang berat untuk mengatur napas, Su Tianmu akhirnya bergerak. Ho, ho. Melihat Su Tianmu hanya bereaksi saat ini, Wu Jingran mencibir dengan bangga. Jangan lupa, pedang besar akan melindungi mereka semua. Itu adalah kekuatan yang bahkan alam spiritual tidak dapat menandinginya. Tapi Su Tianmu sepertinya sudah melupakan ini dan terus berjalan ke arahnya. Saat jarak semakin dekat, seringai sombong di wajah Wu Jingran berangsur-angsur menghilang, dan pikiran menakutkan mulai muncul. Mungkinkah dia, kakak senior Wu sudah berada di bawah pedang yang berat, apalagi yang ingin dia lakukan? Apa dia tidak tahu kalau pedang berat itu akan melindungi siapapun yang mengerti? Mungkinkah dia bisa menembus perlindungan pedang berat itu? Semua orang di luar dunia rahasia menertawakan penilaian Su Tianmu yang berlebihan, dan bahkan mengejek tingkahnya. Tapi saat Su Tianmu terus maju dan semakin dekat dengan Wu Jingran, ejekan di wajah mereka mulai perlahan menghilang, dan mereka perlahan-lahan menjadi serius. Dia masih tidak berhenti. Apa yang ingin dia lakukan? Sebuah ide konyol muncul, yang lambat laun membuat mereka mudah tersinggung dan mulai gelisah. Kepala sekolah, tidak, itu tidak mungkin, kan? Penatua Sang dan Penatua Zhou pasti memikirkan kemungkinan itu, dan menoleh ke arah kepala sekolah Yue, dengan raut muka bermasalah di wajah mereka. Kepala sekolah Yue memasang wajah cemberut dan tidak berkata apa-apa, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di platform tinggi, kepala sekolah Jiang dan semua pejabat senior lainnya terdiam, menatap layar cahaya, mengepalkan tangan mereka rata-rata, menariknya ke dalam borgol, atau meletakkannya di belakang punggung. Tanpa kecuali, mereka semua berkeringat. Itu berada dalam jangkauan Epi. Melihat Su Tianmu telah mencapai jangkauan perlindungan Epi, hati semua orang berdebar kencang. Hati Wu Jingran bergetar di bawah pedang yang berat itu, dan dia memaksakan dirinya untuk berdiri. Dia menatap Su Tianmu dengan ngeri. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Su Tianmu yang sudah berada di dekatnya, pertahanan psikologis Wu Jingran mulai runtuh dan dia berteriak dengan marah. Tapi Su Tianmu tidak menjawab sama sekali dan terus mendekatinya. Wu Jingran semakin pingsan, dan meraung dengan ganas, tidak mungkin, kamu tidak bisa menembus perlindungan pedang raksasa. Metode pelatihan alam rahasia makam pedang benar-benar adil. Kamu tidak bisa melanggar peraturan. Benarkah? Su Tianmu berhenti, menatap pedang raksasa yang bergetar itu, dan memunculkan senyuman jahat di sudut mulutnya. Pedang berat itu akan menyerang. Melihat pedang berat itu akhirnya merespons, badan Wu Jingran melunak, semua orang di luar alam rahasia menghela nafas lega, dan raut muka murid klan Tianyuan mulai menjadi galak. Bunuh dia, pukul dia sampai mati.
Kamu berani menindas si jenius tanah suci dengan beberapa trik yang telah kamu pelajari. Kalahkan kutu kupret itu sampai mati dengan pedang beratmu. Epi, cepat hilangkan kanker itu. Sebagian besar murid klan Tianyuan sangat membenci Su Tianmu sehingga mereka berharap bisa membunuh Su Tianmu dengan satu serangan pedang berat. Epi tersebut tidak memenuhi harapan mereka. Cahaya hitam bersinar, dan serangan berbentuk guntur menghantam Su Tianmu. Hitam. Wu Jingran tertegun saat melihatnya, dan kemudian menjadi bersemangat. Dia ingat ketika dia menyerang Liu Feng sebelumnya, pedang raksasa itu hanya mengirimkan serangan abu-abu ke arahnya. Serangan hitam dari pedang raksasa yang melindunginya pasti lebih kuat. Itu mungkin membunuh Su Tianmu. Ini adalah harga kesombongan. Wu Jingran mengangkat bibirnya dan menatap Su Tianmu, menunggu Su Tianmu dipukuli sampai mati. Tidak hanya dia menantikannya, tetapi semua orang di klan Tianyuan juga menantikan adegan itu terjadi. Retakan. Menghadapi serangan hitam dari pedang raksasa, Su Tianmu tidak mengubah raut mukanya sama sekali, dia hanya mengangkat tangannya dan menghancurkan serangan hitam itu menjadi beberapa bagian. Mendengus. Melihat pemandangan ini, semua orang di luar dunia rahasia tercengang. Serangan sekuat itu baru saja dihilangkan. Palsu, kan? Tidak mungkin. Itu pasti palsu, atau kita salah melihatnya. Semua orang menggosok mata mereka dengan putus asa, menolak untuk mempercayainya, tetapi bahkan jika mereka menutup mata, Su Tianmu masih berdiri di sana dengan tenang. Sekarang mereka akhirnya percaya bahwa Su Tianmu benar-benar berhasil menghalau serangan Epi tersebut. Cara apa yang dia peroleh? Itu terlalu kuat. Lihat berapa kali dia bisa menggunakan metodenya. Serang dengan pedang berat dan bunuh dia dengan cepat. Murid dari klan Tianyuan sangat cemas sehingga mereka sangat berharap Epi tersebut akan melancarkan serangan kedua atau bahkan ketiga terhadap Su Tianmu. Hal yang sama juga terjadi pada Wu Jingran yang berada di bawah pedang raksasa itu. Dia menatap pedang berat itu dengan ngeri dan bersemangat, dan hampir berlutut untuk meminta pedang berat itu. Jangan repot-repot, pedang raksasa itu tidak akan melindungimu untuk kedua kalinya, kata Su Tianmu dengan tenang. Dasar kentut. Wu Jingran segera membantah dan terus memohon, melihat pedang raksasa itu. Itu pasti bisa melindunginya untuk kedua kalinya. Juswo, tolong, dia akan segera membunuhku, serang dia dengan cepat. Wu Jingran terus memohon pada pedang raksasa itu, tapi kemudian dia melihat Su Tianmu mendekat dari sudut matanya, dan sangat ketakutan hingga dia terdiam di tempat. Ketakutan, bersandar pada pedang raksasa, tidak bisa mundur, dia berteriak ngeri, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Su Tianmu tersenyum. Apakah dia perlu mengatakan apa yang ingin dia lakukan? Tidak, kamu tidak bisa mencuri pedang raksasaku. Peluangmu jelas jauh lebih besar daripada milikku, jadi mengapa kamu mencoba mencurinya dariku? Wu Jingran memegang pedang raksasa itu erat-erat di punggungnya, mencoba membujuk Su Tianmu dengan alasan. Saya telah menyadari peluang saya sejak lama. Jika saya tidak datang untuk merebutnya dari Anda, dari siapa saya akan merebutnya? Kamu melakukan bandit, yang dibenci oleh semua orang di dunia. Wu Jingran terus berteriak, menggunakan moralitas untuk menekan Su Tianmu. Bukankah hanya perampokan jika kamu merampok kami? Bukankah tidak tahu malu? Su Tianmu mencibir, memutar pergelangan tangannya, dan memukul Wu Jingran dengan tinjunya. Sebelumnya, saya hanya meminta Anda untuk membantu melatih kakak dan adik klan saya. Sekarang giliran saya untuk melatih Anda. Tidak, jangan. Melihat kepalan tangan Su Tianmu yang seukuran karung pasir, Wu Jingran hanya merasa takut dan menggelengkan kepalanya dengan geblek. Tapi serangan Su Tianmu tidak berhenti karena ketakutannya atau memohon belas kasihan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia dipukul dengan keras di wajahnya dan dipukuli hingga tidak bisa dikenali. Su Tianmu tidak melepaskannya karena ini, dia bergegas ke depan, meraih Wu Jingran, dan menendangnya dengan keras. Bang! Bang bang bang! Di arena seni bela diri, semua orang di klan Tianyuan menyaksikan Wu Jingran dipukuli secara gila-gilaan oleh Su Tianmu di dalam tirai tipis. Mereka sangat marah hingga wajah mereka garang dan gigi mereka terkatup. Tapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika mereka ingin membunuh Su Tianmu untuk membalas dendam, itu akan menjadi masalah masa depan. Engah. Dengan tendangan di udara,
Wu Jingran ditendang ribuan kaki jauhnya. Melihat dia tidak sadarkan diri di tanah dan benar-benar tidak berbentuk, dia bertepuk tangan dan melepaskannya untuk sementara waktu. Terima kasih telah mempelajari peraturannya. Bukan karena Su Tianmu menyelamatkan Wu Jingran dengan penuh belas kasihan, tetapi aturan pengalaman alam rahasia makam pedang adalah seperti ini. Tidak ada yang bisa mati, jika tidak ada orang seperti Wu Jingran yang akan bertahan. Kembali ke pedang raksasa yang telah dilepaskan Wu Jingran, dia mengangkat tangannya dan menekannya, dan mulai memahami komunikasi. Dia tidak membutuhkan sebagian besar kesempatan untuk melepaskan diri dari pedang yang berat itu, dia hanya membutuhkan sarana dan pengakuan yang kuat. Pengakuan ini memungkinkan dia untuk mengambil kesempatan dan menangkap peluang tersebut selama dia menangkap pukulan dari pedang yang berat itu. Semua orang di bidang seni bela diri melihat Su Tianmu sangat marah dan marah, tetapi pada saat yang sama mereka juga penasaran apakah Su Tianmu dapat memahami peluang untuk merebut epi orang lain. Kapan dia menyadari peluang sebelumnya? Melihat kembali semua yang terjadi sebelumnya, mereka benar-benar tidak dapat mengingat kapan Su Tianmu menyadari peluang epinya. Berdengung. Dia menyadari peluang itu. Sangat cepat. Melihat cahaya keemasan memancar dari pedang besar di depan Su Tianmu, semua orang di arena seni bela diri berseru kaget. Mereka hanya menekan tangan mereka untuk waktu yang lama sebelum mereka menyadarinya, jauh lebih cepat daripada Wu Jingran menyadari peluang itu. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa Su Tianmu sedang menghancurkan para jenius tanah suci itu ke segala arah. Berarti, kecerdasan, pemahaman, setiap aspek hancur total. Itu adalah seni bela diri dan keterampilan bertarung. Melihat buku kuno emas yang terkondensasi dalam cahaya keemasan, semua orang kembali sadar dan berseru, dan mulai merasa tidak nyaman di hati mereka. Bagaimana seni bela diri dan keterampilan tempur yang dipelajari Su Tianmu kali ini dibandingkan dengan apa yang dimiliki Wu Jingran dipelajari? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Su Tianmu tidak dapat memberikan jawabannya. Dia bahkan tidak melihat ke buku emas kuno yang turun. Di depan pedang raksasa, Su Tianmu mengangkat tangannya dan melambai, dan buku kuno emas itu berubah menjadi pasir emas dan tersebar. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Melihat tindakan Su Tianmu, semua orang di arena seni bela diri menjadi bingung. Kepala sekolah Yue dan yang lainnya tidak dapat memahaminya. Mereka akhirnya mengambil epi Wu Jingran, jadi mengapa mereka tidak memanfaatkannya? Suara serak. Apa yang dia inginkan? Semua orang di klan Matahari Terbenam saling memandang dengan kebingungan di wajah mereka. Tetua ketiga masih bersemangat sekarang, berpikir bahwa dia akhirnya bisa melihat tujuan Su Tianmu merebut epi tersebut, tapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Menurut kecepatan pemahamannya, seni bela diri dan keterampilan bertarung yang diberikan oleh pedang berat setidaknya setingkat raja, kan? Pedang berat memang merupakan keterampilan tempur tingkat raja, tetapi Su Tianmu tidak kekurangan keterampilan dan keterampilan bertarung sama sekali. Bahkan jika dia mengangkat tangannya untuk mengambilnya, itu hanya membuang-buang waktunya. Raih pedang yang berat dan sadari peluangnya. Dari awal hingga akhir, hanya ada satu tujuan, untuk meningkatkan kekuatan pedang. Dia tidak menginginkan peluang lain. Sama seperti pedang raksasa yang dia lepaskan, peluangnya tidak hanya mencakup keterampilan tempur tingkat raja, tetapi juga keterampilan tingkat kaisar. Tapi hal-hal itu tidak ada gunanya baginya. Selain meningkatkan kekuatan pedang, yang dia butuhkan hanyalah pedang tingkat lanjut. Berdengung. Tidak lama kemudian, pedang raksasa itu bersinar dengan cahaya keemasan lagi, dan kesempatan lain datang. Semua orang di luar dunia rahasia bingung. Apakah kesenjangan pemahamannya sebesar itu? Peluang dapat mengarah pada pemahaman satu demi satu. Hingga saat ini, orang lain bahkan belum menyadari kesempatan kedua. Dan ini setidaknya kesempatan ketiga atau bahkan keempat bagi Su Tianmu. Itu adalah kungfu dan keterampilan bertarung lainnya. Yang ini jelas lebih baik dari yang terakhir. Melihat buku-buku kuno yang terkondensasi dalam cahaya keemasan, mata semua orang panas. Mereka tidak akan menyukainya kali ini, bukan? Namun, Su Tianmu masih tidak melihatnya, dia mengangkat tangannya dan buku kuno itu menghilang dalam cahaya keemasan. Belum, Semprul, apa yang dia inginkan? Jangan berikan padaku. Semua orang langsung menjadi tidak seimbang. Mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan. Lebih baik memberikannya kepada orang lain.
Membandingkan orang satu sama lain sungguh menjengkelkan. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Tetua ketiga menjadi semakin bingung. Dia masih tidak mengerti tujuan Su Tianmu melakukan ini. Berdengung. Pedang raksasa itu bersinar untuk ketiga kalinya, itu adalah pedang emas. Pedang. Semua orang menatap pedang emas di tirai cahaya dengan bingung. Sungguh menakjubkan bahwa cahaya keemasan bisa memadatkan buku-buku kuno, tapi bisakah itu juga mengembun menjadi pedang fisik? Dan seberapa memataikankah pedang emas ini? Keraguan muncul di mata tetua ketiga dan dia buru-buru membuka-buka buku kuno. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kesempatan seperti itu. Itulah jiwa pedang. Segera, dia mengetahui apa itu pedang emas. Jiwa pedang. Semua orang memandang tetua ketiga dengan bingung, apa itu jiwa pedang? Jiwa pedang ini adalah produk spesial dari makam pedang. Tidak bisa digunakan secara langsung dalam pertarungan, tapi bisa diintegrasikan ke dalam pedang apapun untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan pedang. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengangguk dan terus melihat ke layar cahaya. Mereka pasti menginginkan hal yang bagus kali ini, bukan? Jiwa pedang makam pedang. Di depan pedang raksasa itu, Su Tianmu menatap pedang emas yang mendarat, mengerutkan kening, lalu mengangkat tangannya untuk mengangkat pedang emas itu. Tidak mau lagi. Tidak peduli apa, dia tetap bukan pendekar pedang. Kenapa kamu tidak menginginkan hal sebaik itu? Semua orang di luar dunia rahasia sangat marah saat melihat tindakan Su Tianmu. Tidak ada anak hilang yang bisa dikalahkan. Setelah keraguan muncul di mata tetua ketiga, pupil matanya menyusut, mungkinkah dia menginginkan sesuatu yang lebih baik? Menilai dari ini, pasti begitu. Tapi hal bagus apa yang bisa melampaui keterampilan tingkat raja dan keterampilan tempur serta jiwa pedang makam pedang? Berdengung. Sebelum semua orang bisa pulih dari Su Tianmu yang membangkitkan semangat pedang dari gundukan pedang, mereka melihat pedang raksasa itu mulai memberikan kesempatan keempat. Lagi, berapa banyak peluang yang ada di pedang berat itu? Semua orang sangat terkejut. Menghitung waktu Wu Jingran, ini adalah kesempatan kelima. Namun segera, mereka melupakan ide ini, dan sekarang mereka semakin penasaran tentang peluang apa ini dan apakah Su Tianmu menginginkannya. Pedang lagi. Atau jiwa pedang. Melihat pedang terkondensasi dalam cahaya keemasan, semua orang terkejut. Bisakah hadiah kesempatan itu terulang? Tidak, ini berbeda dari roh pedang sebelumnya. Segera mereka menemukan bahwa pedang tajam yang terkondensasi dalam cahaya keemasan itu berwarna perak. Mereka segera menoleh untuk melihat ke arah tetua ketiga, dan mereka hanya bisa mengandalkan tetua ketiga untuk menjawab pertanyaan mereka. Itulah hadiah kekuatan pedang, jawab tetua ketiga secara langsung bahkan tanpa membaca buku kuno kali ini. Dan ada hadiah kekuatan pedang. Dibandingkan dengan hadiah sebelumnya, hadiah kekuatan pedang jauh berbeda, kan? Saya benar-benar merasa bahwa hadiah kekuatan pedang tidak sebaik sebelumnya, dan sepertinya tidak banyak meningkatkan kekuatan pedang. Dia seharusnya tidak menginginkan ini, kan? Di mata mereka, kesempatan untuk meningkatkan kekuatan pedang jelas tidak sebaik keterampilan tempur tingkat raja, bahkan jiwa pedang pun tidak. Mereka tidak tahu bahwa yang diinginkan Su Tianmu adalah hadiah kekuatan pedang. Di bawah pedang raksasa, Su Tianmu menatap pedang perak yang jatuh, kegembiraan melintas di matanya, dan dia segera melepaskan 19 kali kekuatan pedang untuk menyambut babak baru peningkatan kekuatan pedang. Zeng! Saat pedang perak memasuki badan, tanah berguncang, debu dan kabut beterbangan, dan pedang raksasa tak terlihat melesat langsung ke langit. 20 kali lipat kekuatan pedang. Ini, dia telah menjadi tuling berongga ke-10. Ternyata dia mengincar tuling berongga ke-10. Semua orang berseru, melihat pertempuran itu, mereka tahu bahwa Su Tianmu telah memahami tuling pedang ke-20, dan langsung mengerti bahwa tujuan Su Tianmu merebut pedang raksasa Wu Jingran adalah untuk hadiah terakhir ini. 10 tuling berlubang telah terbentuk, dan dia setara dengan memahami 11 tuling pedang. Ya dewa, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya dalam ilmu pedang? Di masa depan, saat dia mengumpulkan kekuatan pedang berlipat 11, dia tidak akan terkalahkan. Sementara semua orang terkesima, tetua ketiga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ternyata dia menyerahkan hadiah besar sebelumnya untuk kekuatan pedang dan untuk hadiah umum ini. Tuling berongga ke-10 telah terbentuk. Dia seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap talenta tanah suci lainnya, kan?
Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan dari sudut matanya dia melihat kepala sekolah Jiang menoleh, mengangguk dengan senyum tipis dan berkata, "Kepala sekolah, jangan khawatir, tujuan anak itu telah tercapai, dan dia mungkin menang. Jangan menyerang para jenius tanah suci lainnya lagi." Ketika kepala sekolah Jiang mendengar ini, dia mengangguk dan menghela napas lega. Di alam rahasia, di bawah pedang raksasa, Su Tianmu merasakan keindahan dari kekuatan pedang yang ditingkatkan, dan pada saat yang sama mengingat perasaan tadi. Dia ingin menghemat waktu dan mencoba yang terbaik untuk langsung mendapatkan hadiah kekuatan pedang setiap saat dia memahaminya. Setelah berada di bawah pedang raksasa selama setengah seperempat jam tanpa bergerak, orang-orang dari klan Tianyuan di luar alam rahasia menghela nafas lega. Para murid klan Tianyuan bersyukur bahwa tidak ada peluang dalam pedang berat Wu Jingran dan itu mereka tidak lagi memanfaatkan Su Tianmu. Kepala sekolah Jiang dan yang lainnya merasa lega. Su Tianmu benar-benar tidak berniat untuk terus mengambil tindakan terhadap para jenius tanah suci lainnya. Setengah jam berlalu sebelum Su Tianmu mulai bergerak. Mengikuti gerakannya, semua orang di klan Tianyuan menjadi bersemangat lagi. Dia pergi ke kakak senior Zeng. Mungkinkah dia masih ingin mencuri epi kakak senior Zeng? Dia sudah mencapai 10 tuling berlubang, kenapa dia masih menindas orang lain dengan kekuatannya? Dia bandit, perampok. Melihat Su Tianmu berniat mengambil tindakan terhadap Zeng Yugang, semua murid klan Tianyuan sangat marah. Mereka menindas yang lemah, jadi pahlawan macam apa mereka? Mereka benar-benar lupa bagaimana Wu Jingran, Zeng Yugang dan yang lainnya menindas Su Tianmu dan Luo Huhong. Kepala sekolah Jiang tiba-tiba menoleh untuk melihat tetua ketiga, matanya dipenuhi amarah yang tak terbatas. "Apakah ini yang Anda katakan tentang tidak dapat mengambil tindakan?" Tetua ketiga membuka mulutnya dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi menurut logika, Su Tianmu tidak boleh menyerang para jenius tanah suci lainnya. Orang-orang seperti Su Tianmu memiliki tujuan yang kuat dalam melakukan sesuatu, dan mereka tidak boleh merasa bosan menindas yang lemah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Gerakan sebelumnya tidak dapat membuat Zeng Yugang keluar dari pemahamannya. Merasakan aura jahat Su Tianmu mendekat, dia langsung keluar dari pemahamannya. Bagaimanapun, krisis adalah hal terbaik untuk mengeluarkan orang dari negaranya, tetapi Zeng Yugang hanya melirik Su Tianmu, menertawakan dirinya sendiri dan mengabaikannya. Dengan perlindungan pedang raksasa, apa yang perlu dia khawatirkan? "Pergilah sendiri, atau aku melepaskanmu." Su Tianmu berhenti dan berkata dengan tenang. Zeng Yugang mengerutkan kening, menatap Su Tianmu, dan mengabaikannya. Geblek. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Su Tianmu. Sepertinya dia masih terlalu malas dan tidak mau bergerak, jadi dia ingin dia membantu. Berdengung. Begitu dia bergerak, pedang raksasa itu bergetar dan melancarkan serangan hitam. Mencari kematian, Zeng Yugang berbalik dan memarahi Su Tianmu dengan dingin. "Apakah kamu lupa kekuatan serangan pedang raksasa begitu cepat?" Retakan. Melihat serangan hitam berubah menjadi ketiadaan di bawah telapak tangan Su Tianmu, raut muka wajah Zeng Yugang membeku dalam sekejap. "Bagaimana mungkin? Begitu badai melanda hatiku, segalanya menjadi gelap di depan mataku." Engah. Rasa sakit yang hebat pun terjadi, dan badan itu terbang tak terkendali, tetapi sebelum bisa terbang jauh, tangan itu dicengkeram dan menerima pukulan keras di perut. Engah. Bang-bang. Mendengus. Sebelum Zeng Yugang melolong kesakitan, dia dipukul hingga pingsan oleh Su Tianmu 3 atau 5 kali dan terlempar ke kejauhan. Su Tianmu bertepuk tangan, meletakkan tangannya di atas pedang raksasa itu, dan mulai memahami peluang kekuatan pedang itu. Berdengung. Di luar alam rahasia, semua orang di klan Tianyuan menjadi gelap, tetapi ketika mereka melihat pedang raksasa bersinar dengan cahaya keemasan, mereka harus melihat ke arah Su Tianmu lagi. Dalam cahaya keemasan, pedang tajam emas dan perak muncul, dan semua orang memiliki keraguan di mata mereka. Apa itu? Pedang jiwa, atau kekuatan pedang, atau keduanya? Itu adalah hadiah untuk keterampilan pedang tingkat lanjut. Tetua ketiga dengan cepat memberikan jawabannya. Yang sebelumnya adalah hadiah kekuatan pedang tingkat menengah, yang emas dan perak adalah tingkat tinggi, dan yang perunggu adalah yang kedua. Semua orang tiba-tiba mengangguk, jadi begitu. Namun segera, raut muka mereka tiba-tiba berubah. Ini adalah hadiah kekuatan pedang lagi. Apakah dia benar-benar hanya melakukan ini? Semprul, kamu benar-benar ambisius.
Karena bisa fokus hanya pada kekuatan pedang, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Jika itu salah satu dari mereka, saya khawatir mereka sudah lama menyerah pada seni bela diri dan keterampilan bertarung tingkat raja, dan mereka akan melakukannya. Tidak peduli apakah kekuatan pedang ditingkatkan atau tidak. Tapi ini bukanlah hal yang paling penting, yang terpenting adalah hadiah kekuatan pedang tingkat tinggi, seberapa jauh hal itu akan meningkatkan kekuatan pedang Su Tianmu. Kekuatan 11 pedang berat. Begitu pemikiran ini muncul, semua orang gemetar. Di bawah pedang raksasa, Su Tianmu melihat pedang emas dan perak, kegembiraan melintas di matanya, dan kekuatan pedang meleduk 20 kali. 21 tuling pedang, ayo. Zeng. Kekuatan pedang dihadiahkan ke dalam badan, dan pedang raksasa yang lebih besar menembus ke langit, seolah-olah akan membuat lubang di langit. Semua orang di luar dunia rahasia menatap dengan cermat ke tirai cahaya, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri seperti apa pedang berat ke-11 setelah mencapainya, tetapi mereka tidak melihat kekuatan pedang sama sekali, hanya kesombongan pedang itu. Maksud, tetap saja, apakah itu masih berupa niat pedang? Semua orang bingung dan geblek. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk bereaksi. Hei, apa yang diraihnya masih tuling belulang. Bisakah tuling virtual melebihi jumlah kesempurnaan? Semua orang memandang tetua ketiga dengan tatapan kosong, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka, berharap tetua ketiga dapat memberikan jawaban dengan cepat. Kepala sekolah Yue dan 3 orang lainnya juga memandang ketiga tetua dengan susah payah. Mereka menemukan bahwa mereka telah hidup selama lebih dari 100 tahun, tetapi pemahaman mereka tentang pedang masih dangkal. Tetua ketiga jelas ketakutan dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama di bawah pengawasan semua orang. Penatua ketiga. Baru setelah kepala sekolah Jiang berteriak keras di telinganya, jiwanya kembali ke badannya. Menelan ketakutan, dia dengan gemetar mengeluarkan buku kuno itu dan buru-buru membaliknya. Tuling kosong dapat mematahkan 10 tuling asli dalam jumlah sempurna, dan tentu saja mereka juga dapat mematahkan jumlah sempurna dari diri mereka sendiri. Semua orang terlihat kaget, itu benar. Kalau begitu yang dia raih adalah 11 tuling kosong. Apakah dia ingin mendapatkan 20 tuling kosong? Itu setara dengan 12 tuling padat. Semprul, dia akan melakukannya lagi. Semua orang masih kaget saat melihat Su Tianmu berjalan menuju tanah suci ketiga Tianjiao, dan mereka tiba-tiba mulai mengutuk. Tetua ketiga juga tidak senang ketika melihatnya, tetapi lebih dalam hatinya dia menyesali bahwa orang jenius dan pelaku kejahatan tidak mengambil jalan biasa. Tunggu. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dan dia menoleh ke arah kepala sekolah Jiang. Kepala sekolah, ada kabar baik. Kabar baik. Kepala sekolah Jiang memelototi tetua ketiga. Dia telah berjanji pada Su Tianmu sebelumnya bahwa dia tidak akan melakukan apapun lagi. Sekarang, dia tampak seperti akan mengalahkan semua orang jenius di tanah suci mereka sampai mati. Kepala sekolah, pikirkan baik-baik. Apakah Su Tianmu memiliki peluang paling besar untuk melepaskan diri dari Epi? Kepala sekolah Jiang mengerutkan kening, apa selanjutnya? Sejak dia memasuki dunia rahasia makam pedang, dia hanya mencari tuling kosong. Ini membuktikan bahwa dia tidak menginginkan peluang lain di pedang berat. Lalu kita bisa. Tetua ketiga tampak bersemangat bahkan pedang raksasa Wu Jingran terbebas dari keduanya dapat memahami seni bela diri dan keterampilan bertarung di atas dan di bawah level raja. Seni bela diri dan keterampilan bertarung yang dapat dipahami Su Tianmu dengan pedang berat yang membebaskan adalah pasti di atas level raja. Tidak hanya itu, mungkin ada harta karun yang tak terduga di antara mereka. Kepala sekolah Jiang terkejut setelah mendengar ini, dan kemudian matanya berbinar. Ya, kenapa dia tidak memikirkan ini? Jika Su Tianmu merampas pedang berat mereka, tidak bisakah mereka merebut pedang Su Tianmu saja? Selama seseorang tidak berada di bawah pedang berat, mekanisme perlindungan pedang berat tidak akan aktif. Tapi begitu dia melihatnya sekilas, kegembiraan di wajahnya mereda. Dia menoleh untuk melihat ke arah tetua ketiga yang masih bersemangat dan berkata dengan wajah gelap, "Tetua ketiga, apakah menurutmu kita masih punya kesempatan?" Di mana mereka? Wu Jingran dan Zheng Yugang sama-sama dipukuli sampai mati, meninggalkan hantu untuk memahami Epi Su Tianmu. Tetua ketiga memandang kepala sekolah Jiang dengan bingung, tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu.
Butuh beberapa saat baginya untuk memahaminya, dan sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Kepala sekolah, sebaiknya Anda mengirim pesan ke para jenius Tanah Suci yang tersisa terlebih dahulu. Selama salah satu dari mereka bisa melihatnya, itu tidak akan merugikan. Ini benar. Kepala sekolah Jiang mengangguk dan hanya bisa mencobanya dan berdoa agar para jenius Tanah Suci yang tersisa dapat melihat slip giok tersebut. Setelah dia selesai menyampaikan pesan, dia melihat ke arah tirai tipis, wajahnya menjadi gelap lagi, dan dia melihat Su Tianmu memukuli putra suci lainnya hingga setengah mati dan mengusirnya. Saat cahaya keemasan bersinar, pedang perak muncul. Zeng! Hantu pedang raksasa itu melesat ke langit lagi, tapi kali ini, dengan cepat menghilang ke langit. Semua orang tergerak, dengan keterkejutan dan ketidakpastian di wajah mereka. Apakah kamu tidak mencapai tuling berongga ke-12? Melihat tidak ada gerakan dari Su Tianmu di depan pedang raksasa itu, semua orang perlahan-lahan menjadi yakin. Melanggar hukum besi dan berulang kali menembus batasan, bagaimana bisa semudah itu? Saya pikir dia sudah menyerah pada tekadnya. 20 tuling imajiner terlalu sulit. 11 tuling padat sudah subversif. Semua orang menggelengkan kepala, semua berpikir bahwa Su Tianmu akan menyerah. Bahkan tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hah! Lalu semua orang menghela nafas lega. Sekarang mereka bisa melepaskan kekhawatiran mereka. 11 tuling padat lebih baik dari 12, dan mereka tidak terlalu unggul. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun hanya ada 11 tuling pedang, itu akan menjadi pencapaian yang di luar jangkauan mereka dalam kehidupan ini. Di bawah pedang raksasa, Su Tianmu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Semakin jauh ke belakang tuling pedang, semakin sulit untuk mencapainya. Hadiah kekuatan pedang tingkat menengah tidak dapat lagi membantunya memadatkan tuling pedang secara langsung. Jangan berkecil hati dengan hal ini. Jika tidak berhasil sekali, lakukan 2 kali. Jika tidak berhasil 2 kali, lakukan untuk ketiga kalinya. Berdengung. Saat dia hendak beralih ke pedang raksasa berikutnya, pedang raksasa itu tiba-tiba memancarkan cahaya dan mengembun menjadi manik emas yang mendarat. Su Tianmu terkejut saat melihatnya. Ini, hadiah kultivasi. Melihat bahwa Anda tidak dapat membantunya memadatkan tuling pedang, beri dia hadiah sebagai kompensasi. Senyuman muncul di wajah Su Tianmu. Dia tidak menyangka pedang raksasa itu begitu manusiawi. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Setelah menerima hadiah kultivasi, saat 4 pembuluh darah gelap bergetar, momentumnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meleduk, menyapu ke segala arah. Ledukan. Semua orang di luar dunia rahasia menyaksikan pakaian Su Tianmu berkibar dan rambutnya beterbangan. Setelah keraguan muncul di mata mereka, sudut mulut mereka tidak bisa menahan kedutan. Teman baik, tuling hayalanmu mulai patah sebelum mengembun. Kenapa? Anda harus memperkuat satu aspek sebelum menyerah. Kenapa semua keuntungan menjadi miliknya? Sekarang tidak hanya orang-orang dari klan Tianyuan yang merasa tidak nyaman, tetapi juga para murid klan Matahari Terbenam pun merasa tidak nyaman. Dia akan menyerang keajaiban Tanah Suci lagi. Dia bahkan tidak bisa menyerang wanita, kan? Melihat Su Tianmu bergegas ke pedang raksasa berikutnya setelah menerobos, dan melihat bahwa targetnya adalah orang suci, semua murid klan Tianyuan diliputi amarah disebut seorang pria. Namun saat Su Tianmu semakin dekat, mereka tidak berani terlalu marah, dan kata-kata mereka menjadi lebih cepat. Dia seharusnya tidak mengalahkan orang suci seperti itu, kan? Orang suci itu paling banyak harus dikalahkan, kalau tidak, itu akan berlebihan. Orang suci itu sangat cantik dan berbakat. Siapa yang tidak ingin memenangkan hati orang suci itu? Jika dia berani terlalu kejam, dia tidak hanya tidak akan menjadi laki-laki, tetapi dia tidak akan pernah bisa menemukan seorang penganut Tao. Teman di Tanah Suci. Untuk menekan Su Tianmu secara moral, mereka bahkan merencanakan kebahagiaan pribadi Su Tianmu di masa depan terlebih dahulu, dan mereka semua merasa bahwa Su Tianmu harus bersimpati padanya. Satu hal yang mereka katakan benar, Su Tianmu 100% bisa memasuki Tanah Suci. Bang! Su Tianmu tidak mengecewakan mereka kali ini. Dia sangat sopan kepada orang suci itu. Dia memukulnya hingga setengah mati dan langsung pingsan. Semua orang memandang orang suci yang diusir, dan mata mereka bergerak-gerak. Hanya butuh satu pukulan untuk tidak menunjukkan belas kasihan,
Tetapi akhir dari menunjukkan tidak ada belas kasihan tidak berubah sama sekali, bahkan fakta bahwa itu tidak dapat dikenali lagi tidak berubah. Berdengung. Dalam cahaya keemasan, pedang tajam yang terjalin dengan perak dan tembaga muncul. Su Tianmu melihatnya dengan kecewa. Pedang perak tidak dapat membantunya memadatkan tuling pedang, dan hadiah kekuatan pedang tingkat berikutnya bahkan lebih mustahil. Meskipun kecewa, dia masih menerima hadiah kekuatan pedang, tapi seperti yang diharapkan, tuling pedang ke-22 tidak terkondensasi. Hadiah kekuatan pedang tidak tinggi, jadi kamu hanya bisa menumpuk beberapa kali dan terus membunuh orang-orang berbakat di Tanah Suci. Bang bang bang. Zeng. Para jenius yang tersisa di Tanah Suci semuanya dieliminasi oleh Su Tianmu 3 kali, 5 kali dan 5 kali dibagi 2. Setelah memahami semua peluang pedang raksasa mereka, tuling pedang ke-22 akhirnya tercapai. Su Tianmu menikmati momen ini, dan kemudian memandang Liu Feng dan pedang raksasanya. Ada pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, tapi Su Tianmu sama sekali tidak memikirkan tentang pedang raksasa itu. Peluang dalam pedang raksasa itu sangat kecil sehingga meskipun semuanya dipahami, mereka mungkin tidak dapat membantunya memadatkan pedang tuling. Kakak senior Liu, apakah kamu sudah selesai memahaminya? Dia menghampiri Liu Feng dan bertanya. Liu Feng sangat percaya diri. Ketika dia memukul para jenius Tanah Suci itu, dia telah menyadari 3 peluang. Liu Feng menarik diri dari kesadarannya dan terkejut ketika dia melihat Su Tianmu berdiri di depannya. Kemudian pupil matanya menyusut dan dia mundur ketakutan, hampir duduk di tanah. Adik Su, kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Melihat Su Tianmu hanya berjarak 2 kaki darinya, Liu Feng menjadi lumpuh karena ketakutan, dan lidahnya terasa seperti diikat. Bukankah itu dilindungi oleh pedang raksasa? Bagaimana Su Tianmu bisa begitu dekat dengannya? Saudara senior Liu, setelah memahaminya 3 kali, kualitas peluang akan menurun dengan cepat dan menjadi lebih sulit untuk dipahami. Tidak perlu membuang energi, kata Su Tianmu lugas tanpa menjelaskan. Liu Feng mengangguk, dia bisa menerima ini, tapi akulah yang akan memahaminya selanjutnya, oke. Liu Feng mengangguk lagi. Peluang yang dia sadari tidak terlalu bagus, dan memang tidak perlu memintanya lagi, tapi bagaimana Anda menyadarinya? Apakah Anda ingin kesempatan yang lebih baik? Berdengung. Saat dia masih ragu, dia melihat cahaya keemasan menyilaukan matanya, dan pedang raksasa itu menjatuhkan hadiah. Astaga! Liu Feng langsung meragukan hidupnya. Bagaimana dia bisa tetap seperti ini? Melihat pedang perak perunggu turun dari cahaya keemasan, Su Tianmu menggelengkan kepalanya tidak puas. Jalan tuling pedang ke-23 masih panjang. Zeng! Walaupun jumlah tuling pedang belum bertambah, namun kekuatan pedang masih terus meningkat, namun masih jauh dari level tuling pedang yang terkondensasi. Sebelum Liu Feng pulih, dia merasa niat pedang Su Tianmu terlalu kuat. Dia menenangkan diri dan merasakannya, tetapi dia sangat terkejut hingga dia bergerak-gerak di tempat. 22 kali kekuatan pedang. Sekalipun itu hanya tuling koksoid, ada cukup 12 tuling koksoid. Dalam waktu singkat ini, 3 tuling lemah diperkuat. Apa yang telah terjadi? Pedang raksasa junior Brotersu, peluangnya begitu besar. Liu Feng memandang Su Tianmu, menelan ludah, matanya dipenuhi rasa iri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat, dan hal pertama yang dia lihat bukanlah pedang raksasa yang Su Tianmu lepaskan, tetapi jenius Tanah Suci yang penampilannya tidak dapat dikenali dan badannya hampir terlipat menjadi 2. Melihat sekeliling, semua jenius di Tanah Suci seperti ini. Yang paling ringan sama sekali tidak bisa dikenali. Siapa yang melakukannya? Liu Feng melihat pemandangan di depannya dan gemetar ketakutan. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa semua orang menyadari kesempatan itu. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Su Tianmu. Adik Su, ya, itu kamu. Aku mendongak dan melihat pedang perak terkondensasi dalam cahaya kemasan. Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Zeng. Saat hadiah kekuatan pedang memasuki badannya, kekuatan pedang 22 kali Su Tianmu menjadi lebih tajam, membuat lubang di pakaian Liu Feng. Baru setelah dia merasakan rasa sakit yang meningkat di wajah dan lehernya, Liu Feng teringat akan armor dari kondenset Gangqi. Saat ini, ketika dia melihat Su Tianmu, dia hanya bisa menatapnya dengan ngeri dan benar-benar meragukan hidupnya.
Mungkinkah kita akan mulai memadatkan tuling virtual ke-13? Saudara muda Su benar-benar ada di sini untuk mendapatkan 20 tuling kosong. Setelah beberapa saat, Su Tianmu menggelengkan kepalanya karena ketidakpuasan. Tuling pedang ke-23 masih belum bisa dipadatkan. Saudara muda Su, kamu. Melihat Su Tianmu menurunkan tangannya dari pedang raksasa, Liu Feng menelan ludahnya dan berbicara dengan tergesa-gesa, ingin menanyakan banyak keraguan di hatinya. Suara serak. Su Tianmu melirik keajaiban tanah suci dan tahu apa yang ingin ditanyakan Liu Feng, jadi dia segera menjawab pertanyaannya. Aku mengalahkan mereka semua. BTW, aku memahami semua peluang pedang raksasa mereka dan menambahkan 3 tuling berlubang. Mendengarkan penjelasan Su Tianmu, raut muka Liu Feng membeku. Tidak, dari mana Anda mendapatkan sarana untuk hampir membunuh semua keajaiban tanah suci? Melirik ke arah pedang raksasa yang Su Tianmu lepaskan, dia sepertinya mengerti. Ternyata sangat sulit untuk mencapai Xinggu, katanya dengan suara kering. Tampaknya melanggar hukum besi tidak mudah dilakukan. Su Tianmu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, Sugu. Kalau saja itu benar-benar Sugu, dia tidak akan kesulitan memadatkannya. Semakin jauh ke belakang, semakin sulit mencapai tuling pedang. Mereka hampir memahaminya. Mari kita pinjam pedang raksasa mereka. Liu Feng mengangguk kosong. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mencari sosok Su Tianmu. Dia melihat bahwa dia sudah berada di bawah pedang raksasa Lo Hong. Sungguh menyedihkan bagi kita untuk hidup di era yang sama dengan monster seperti itu. Dia bergumam dan menghela nafas, tapi senyuman muncul di bibirnya. Zeng. Setelah memahami semua pedang raksasa Luo Hong dan yang lainnya, tuling pedang ke-23 masih belum bisa dipadatkan. Melihat Hua Renkuan dan Ninu Jiao, dia hanya bisa meminjam pedang raksasa mereka untuk digunakan. Saudara Hua Renkuan telah selesai memahaminya. Ketika dia melihat Su Tianmu berjalan mendekat dan keluar dari jangkauan pedang raksasa itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu apa yang ingin dilakukan Su Tianmu. Saudara Hua, pergilah ke tempatku untuk memahaminya. Su Tianmu menunjuk ke arah pedang raksasa yang dia lepaskan. Bukan karena dia tidak memberikan kesempatan kepada Luo Hong dan yang lainnya, tetapi dibandingkan dengan kemampuan dan pemahamannya, Luo Hong dan yang lainnya tidak sebaik Hua Renkuan, hanya Hua Renkuan yang bisa mewujudkan peluangnya. Hua Renkuan mengangguk, tidak sopan kepada Su Tianmu, dan pergi untuk terus memanfaatkan peluang. Berdengung. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas pedang raksasa Hua Renkuan, yang segera bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam cahaya kemasan, pedang tajam yang terjalin dengan emas dan perak muncul. Hadiah kekuatan pedang tingkat lanjut. Su Tianmu tidak bisa menahan sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Tuling pedang ke-23 seharusnya sudah siap. Raut muka semua orang di depan tirai tipis menjadi sulit, dan mereka menatap Su Tianmu dengan saksama. Sebagai hadiah untuk keterampilan pedang tingkat lanjut, dia akan mencapai tuling koloid ke-13. Tidak hanya Su Tianmu sendiri, semua orang berpikir bahwa pencapaian Su Tianmu atas tuling pedang ke-23 adalah suatu kepastian. Zeng. Namun, bayangan pedang besar yang melesat dengan cepat runtuh, membuat mereka semua mengerti bahwa tuling pedang ke-23 masih sedikit kurang dari target. Apakah begitu sulit untuk mencapai tuling void ke-13? Tidak peduli siapa itu, dia merasa sedikit sakit gigi saat ini. Sangat sulit untuk mencapainya dengan hadiah kekuatan pedang dari makam pedang sendiri, kesulitannya mungkin akan lebih tinggi. Ini masih sedikit lebih buruk. Su Tianmu menghela nafas dalam diam dan menoleh untuk melihat pedang raksasa Ninu Jiao. Selama dia memahami bonus kekuatan pedang di pedang raksasa Ninu Jiao, dia pasti bisa mencapai pedang ke-23. Tuling, kakak senior Ni, saudara muda Su, aku memberikannya padamu. Ninu Jiao juga menyadari kesempatan itu dan dengan murah hati menyerahkan pedang raksasa itu. Hadiah kekuatan pedang yang tersisa sulit untuk dipahami, dan dia tidak terlalu membutuhkannya. Kesempatan kedua terutama tentang seni bela diri, keterampilan bertarung, dan peluang lainnya imbalannya juga ini tidak sekuat kesempatan pertama. Dapat dikatakan bahwa kecuali Su Tianmu, semuanya dapat diabaikan. Terima kasih. Dia memeluk Ninu Jiao dan berjalan untuk berkomunikasi dengan pedang raksasa itu. Berdengung. Dalam cahaya keemasan, pedang emas dan perak muncul, dan senyuman muncul di wajah Su Tianmu.
Dia mungkin tidak akan kecewa kali ini. Zeng! Saat bayangan pedang raksasa naik ke langit, semua pedang raksasa itu bergetar. Liu Feng dan yang lainnya merasakan niat pedang Su Tianmu yang kuat, dan raut muka mereka berubah. Bahkan Huaren Kuan, yang sedang dalam proses pemahaman, disela. Kekuatan pedang 23 kali lipat. 13 tuling kosong. Di luar tirai tipis, semua orang terkejut, itu benar-benar terjadi. Melihat 23 tuling pedang di badannya, Su Tianmu hanya ingin tertawa terbahak-bahak saat ini. Setelah menyadari imbalan kekuatan pedang berkali-kali, akhirnya hal itu terjadi. Hanya ada 2 tuling pedang yang tersisa untuk mencapai bidang ilmu pedang ketiga. 24 tuling pedang adalah puncak dari ilmu pedang dunia kedua. Setelah Anda memahami tuling pedang ke-25, Anda telah benar-benar memasuki dunia ketiga ilmu pedang. Membuka matanya, jantungnya melonjak, dia harus mencapai ilmu pedang tingkat ketiga. Saat dia hendak menurunkan tangannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan melirik ke arah pedang raksasa yang telah dilepaskan oleh Liu Feng dan yang lainnya, dan akhirnya melihat ke arah pedang raksasa di depannya, dengan keterkejutan dan keterkejutan. Ketidakpastian di wajahnya. Setelah memahami semua pedang raksasa yang terlepas, dia akan mampu mencapai 4 tuling pedang. Apakah ini sudah direncanakan oleh Jianzong? Kalau tidak, itu bukan suatu kebetulan. Sepertinya tidak perlu membuang waktu untuk pedang raksasa lainnya. Melihat pedang raksasa padat yang belum terlepas, Su Tianmu diam-diam menggelengkan kepalanya energi dan waktu. Berdengung. Pedang raksasa itu bersinar dengan cahaya keemasan lagi, dan mutiara yuan emas mendarat. Hadiah budidaya. Su Tianmu mendongak dengan senyuman di wajahnya. Jika dia tidak bisa mencapai tuling pedang ke-24, alangkah baiknya mendapatkan hadiah kultivasi lainnya. Ledukan. Hadiah kultivasi memasuki badan, dan tingkat kultivasi menembus alam Nayuan tingkat ke-6. Di tengah tatapan iri semua orang, Su Tianmu juga memperoleh banyak informasi tentang dunia rahasia makam pedang. Hadiah budidaya dan informasi pengalaman adalah hadiah tambahan baginya untuk mencapai keterampilan pedang yang sempurna. Setelah mencerna informasi pelatihan, Su Tianmu membuka matanya dan menembakkan cahaya pedang. Jadi begitu. Ini bukan dunia rahasia pelatihan makam pedang yang sebenarnya. Tepatnya, alam rahasia ini hanyalah alam rahasia pelatihan tingkat rendah di makam pedang. Pantas saja mereka bisa masuk. Setelah masuk, mereka tidak melihat siapapun di makam pedang. Alam rahasia pengalaman tingkat rendah berarti tidak banyak peluang. 2 peluang telah berakhir. Dengan kata lain, jika Su Tianmu ingin melangkah ke alam ilmu pedang ketiga, dia harus memasuki alam rahasia makam pedang tingkat tinggi. Untuk melakukannya, pedang raksasa itu juga memberitahunya cara memasuki dunia rahasia pelatihan lanjutan di makam pedang, dan itu adalah dengan membuka Tianmen. Bersambung.